hari Minggu. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 22 November 2020. Nah, kabar adik-adik semua apakah baik-baik saja? Atau ada yang sakit nih? Semoga kalau yang sakit nanti cepat sembuh ya, amin. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersuka cita karena hari ini hari yang indah sudah Tuhan berikan. Teristimewa kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan saat ini. Walaupun sampai hari ini kami masih beribadah secara mandiri, sukacita kami di dalam Tuhan tidak akan berkurang karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kami dari awal sampai selesai ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik yuk kita bernyanyi lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Nah, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari perangi dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Bahkan ditolong untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Leni. Nah, adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dalam Kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk merespon pembacaan firman Tuhan tadi, kita menyanyi lagu Hati yang Gembira. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Nah, gimana nih? Kakak tanya lagi, gimana kabar adik-adik sekalian? Nah, kakak harap kabarnya baik-baik ya. Kakak berharap dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus akan selalu memberkati, menyertai, dan melindungi anak-anaknya. Nah, dalam setiap tahun,
kita merayakan hari Natal kan adik-adik nih setiap tahun, dari tahun kemarin, tahun ini pun kita akan merayakan Natal. Nah, apakah adik-adik tahu hari Natal? Nah, hari Natal itu adalah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus seperti yang adik-adik rayakan ketika adik-adik ulang tahun. Nah, adik-adik memperingati hari kelahiran. Nah, sama seperti hari Natal yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, peringatan kelahiran Tuhan Yesus itu dirayakan setiap tanggal berapa yuk? Ada yang tahu nggak? Nah, yaitu setiap tanggal 25 Desember. Nah, namun sebelum merayakan hari Natal, kita memasuki masa Advent yang diambil dari kata Latin yaitu Adventus yang berarti kedatangan. Nah, dalam masa Advent ini, umat Kristen menyiapkan diri untuk menyambut peringatan kelahiran Yesus Kristus dan juga kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya pada akhir zaman. Nah, bagaimana nih persiapan adik-adik untuk menyambut hari Natal pada tahun ini? Nah, biasanya nih kita kalau hari Natal nih menghias pohon, terus menyiapkan kado-kado, apalagi membuat kue, terus membeli baju yang bagus, sepatu bagus, nah tas bagus, pokoknya serba baru ya kan? Nah, dan banyak lagi tentunya yang sangat menyenangkan untuk kita lakukan. Tapi tahu nggak adik-adik bahwa sebelum kelahiran Yesus Kristus, seorang malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya. Nah, tujuan kedatangan malaikat ini kepada Yusuf agar mengurungkan niatnya pergi meninggalkan Maria. Nah, jadi nih malaikat ini memberitahu kepada Yusuf supaya Yusuf tidak meninggalkan Maria. Nah, malaikat memberitahukan kepada Yusuf bahwa tunangannya yang bernama Maria itu mengandung dari Roh Kudus loh. Wih, keren ya. Nah, anak yang lahir itu ialah bayi laki-laki yang kepadanya diberi nama Yesus. Nah, karena Yesuslah akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Nah, kelahiran bayi Yesus ini sudah difirmankan Tuhan melalui nabi-nabi. Malaikat yang datang dalam mimpi Yusuf juga memberitahukan agar Yusuf bisa mempersiapkan diri dan bersedia melaksanakan rencana Allah. Nah, dan Yusuf pun melakukan sama seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan dalam mimpinya. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang telah adik-adik baca tadi dan dengarkan tadi, nah, mengajarkan kita mengenai ketaatan dan penyerahan diri, yaitu ketaatan dari Yusuf dan Maria sebagai ayah dan ibu dari Tuhan Yesus. Di dunia, Yusuf adalah orang yang tulus hati dan taat pada Allah. Demikian juga Maria, dia menjaga kekudusan dirinya di hadapan Allah. Nah, tentu tugas Yusuf dan Maria ini tidaklah mudah. Namun karena pertolongan Roh Kudus, mereka bisa taat dan juga percaya kepada Allah bahwa Yusuf ditemukan melalui perkataan malaikat Tuhan bahwa nama anak yang dikandung Maria tunangannya adalah Yesus dari Roh Kudus. Nah, supaya genaplah firman Tuhan Allah pada nabi bahwa mereka akan menamakan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi adik-adik terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari Natal pada tahun ini. Nah, dengan hati yang taat, percaya, dan juga sukacita. Nah, sama seperti Yusuf dan Maria yang menerima rencana Tuhan dengan penuh keyakinan. Nah, kita juga harus yakin dan percaya karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, yaitu menyertai kita. Nah, adik-adik, karena kita nanti menyambut Natal, kita harus bersungguh-sungguh nih, kita harus percaya kalau Natal tahun ini akan menyenangkan seperti Natal-Natal tahun sebelumnya. Nah, dan untuk ayat hafalan kita pada hari ini yaitu Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kita berdoa yuk untuk merespon firman Tuhan tadi. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan diberitakan kepada kami. Kiranya melalui firman Tuhan menolong kami untuk memiliki hati yang taat, percaya, dan juga selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa untuk negeri kami yang saat ini sedang mengalami wabah virus corona. Berkenanlah Tuhan memulihkan negeri kami, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Terlebih besar harapan agar kami bisa bersama-sama merayakan hari kelahiran Yesus di bulan Desember nanti di gereja. Dengarkanlah doa sederhana kami ini ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, yuk kita bernyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali ambil kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali ambil kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. 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 Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita Berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan keluarga. Tolong kami untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, untuk sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi lagu Tiap Langkahku. 1, 2, 3. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam penghujung ibadah. Kita berdoa yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami, keluarga, kawan-kawan, dan semua orang mulai dari saat ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sampai bertemu lagi dalam ibadah depan, minggu depan, yaitu dalam ibadah online tanggal 29 November 2020. Nah, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Semangat untuk menjalani hidup. Jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.